Singapura dijadikan sebagai rujukan sekaligus pembanding bagi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mengelola IKN. Hal ini menyusul krusialnya pembangunan infrastruktur dalam membentuk ekosistem perkotaan di IKN. IKN sebagai perwujudan cita-cita bangsa dengan visi kota dunia untuk semua memiliki Key Performance Indicators (KPI) serta konsep-konsep pembangunan yang ambisius, maka pembangunan infrastruktur di IKN tidak dapat hanya mengandalkan praktik business as usual. IKN selaku regulator terus berupaya untuk mencari dan mempelajari inovasi-inovasi baru dalam upaya untuk mengimplementasikan teknologi state of the art untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN di Singapura. IKN mempelajari desain serta mengunjungi major infrastruktures yang sudah berhasil mengimplementasikan teknologi yang praktikal, terbarukan, dan termutakhir. Kegiatan benchmarking bersama CLC Singapura menunjukkan betapa pentingnya integrasi teknologi digital dan hijau untuk membangun kota yang berkelanjutan dan efisien. Singapura telah berhasil menerapkan solusi inovatif yang meningkatkan kualitas hidup penduduknya dan di saat yang sama juga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa titik yang dikunjungi antara lain Common Services Tunnel CST dan District Cooling System DCS di Marina Bay, Battery Energy Storage System BSS, dan Waste Incineration Plant di Jurong, Floating Solar Farm di Tuas, serta Utility Service Due to SD, dan Pneumatic Waste Conveyance System to WCS. Di tengah lokasi-lokasi ini dipilih karena memiliki elemen-elemen krusial yang dapat menjadi preseden dan referensi dalam pembentukan ekosistem perkotaan di IKN yang modern dan terbarukan. Salah satunya, sebagai pendukung proses perencanaan, pembangunan, serta pengelolaan multi-utility tunnel MUT yang saat ini tengah dikembangkan untuk pembangunan di IKN. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Sylvia Halim mengatakan, Singapura contoh bagus untuk penerapan sejumlah teknologi dan pengembangan dari Common Service Tunnel, Utility Service Ducts, pengolahan limbah, pengolahan air, dan pengolahan sampah. Kami membutuhkan pengalaman untuk melihat langsung bagaimana implementasi dari teknologi tersebut. Selain itu, kami juga mendapatkan pemahaman mengenai perencanaan dan operasi yang telah berhasil diterapkan, ucap Sylvia, dikutip Kompas.com, Minggu 7 April 2024. Selain itu, IKN juga berupaya membina hubungan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik lokal maupun internasional sebagai rekan untuk bertukar informasi dan bersama-sama membangun IKN. Direktur Eksekutif Urban Redevelopment Authority WIR Singapura Yongpo menambahkan, penting untuk berkolaborasi erat antara pemerintah Indonesia dan Singapura untuk belajar dari satu sama lain tentang berbagai masalah perkotaan dan solusi untuk membuat kota kita masing-masing menjadi lebih baik di masa depan. Satu saran kami adalah untuk terus mendorong Otorita Ibu Kota Nusantara untuk tetap bersikap visioner, masih banyak kesempatan untuk belajar, dan kami siap untuk terus berbagi pengalaman dan bertukar pengetahuan, ucap Huklim. Direktur Eksekutif Centre for Livable Cities CLC yang merupakan bagian dari Ministry of National Development MND Singapura. Percepatan pembangunan di IKN tidak hanya bertujuan untuk mencapai target operasi untuk perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP, namun juga memberikan nafas baru untuk pembangunan ekonomi dan sosial di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Saat ini, kita sudah mulai fokus untuk mengembangkan kawasan pusat bisnis dan juga kegiatan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur perlu dilakukan dengan sangat cepat, tuntas Sylvia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.